Miss panggil Jaidan Gareth Lim. Ya. Miss panggil Jaidan Gareth Lim, baca ulang. Jaidan Gareth Lim, silakan baca ulang. Tumbuhan juga dapat menguntungkan manusia. Tumbuhan digunakan sebagai bahan makanan, misalnya buah-buahan. Jaidan, saya nyuruh kamu ulangi baca dari halaman 59. Tumbuhan yang menguntungkan. Yuk, silakan baca Jaidan. Jaidan ulangi. Tumbuhan yang menguntungkan. Oke, tumbuhan. 3. Tumbuhan yang menguntungkan. Tumbuhan juga dapat menguntungkan manusia. Tumbuhan digunakan sebagai bahan makanan, misalnya buah-buahan dan sayur-mayur. Tumbuhan juga berguna sebagai menyedap rasa makanan, misalnya cabai, lada, bawang. Buah-buahan dan sayur-mayur mengandung banyak vitamin. Oke, sudah cukup. Lanjutkan yang ini baca. Tumbuhan seperti jahe, lanjut. Tumbuhan seperti jahe. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, dan kencur digunakan untuk minuman tradisional. Oke. Tumbuhan berbunga. Tumbuhan berbunga. Tumbuhan berbunga menambah keindahan lingkungan. Oke, thank you ya Jaidan. Fokus ya Jaidan. Selanjutnya Iona. Iona. Ya, silakan. Tumbuhan juga digunakan untuk pakaian. Tumbuhan yang digunakan adalah kapas. Tumbuhan kapas menghasilkan buah mengandung serat kapas. Oke. Kapas dipintal. Kapas dipintal. Kapas dipintal menjadi benang. Benang kemudian kain dijahit menjadi pakaian. Oke, thank you Iona. Thank you ya. Sebelum Miss jelaskan detailnya, satu lagi yang baca ya. Satu lagi kita baca ulang. Arthur. Nathanael. Arthur. Selamat pagi Arthur. Ya, baca ulang dulu ya Arthur. Baca ulang dari halaman 59. Nah ya, 59 baca ulang. Yuk. Tumbuhan yang menguntungkan. Sampai selesai ya. Yuk, silakan.
Tumbuhan juga dapat menguntungkan manusia. Tumbuhan digunakan sebagai bahan makanan, misalnya buah-buahan dan sayur-sayur, sayur-mayur. Tumbuhan juga berguna sebagai penyedap rasa makanan. Misalnya cabai, lada, bawang merah, dan bawang putih. Buah-buah yang berguna untuk kesehatan. Pohon besar dapat melindungi untuk minuman tradisional. Tumbuhan berbunga menambah keindahan lingkungan. Oke, terima kasih Arthur. Baik, ya baik. Hari ini Miss akan menjelaskan mengenai manfaat tumbuhan. Ya, dengarkan dulu ya penjelasannya siswa. Halo, jangan banyak main-main dulu Cika. Cika, Tan, Malvin, Eta. Nah, tadi sudah bilang nih suaranya putus-putus. Oke, ini sekarang jaringannya sudah bagus, harus dengarkan suara saya. Ya, Jai dan Gareth Lim, dengarkan suara Miss. Gracella, Giselle, Kenzo, Ruthme, Miss akan menjelaskan ulang. Oke, Leon, Verika, Albert, Adeline Wijaya, cukup jelas ya, baik. Miss ulangin hari ini. Tumbuhan yang bermanfaat. Nah, selain tumbuhan yang bermanfaat, ada juga nanti kita mau bahas tumbuhan yang merugikan. Ya, tapi yang kita bahas pertama adalah yang menguntungkan dulu. Oke, nah dengarkan. Tumbuhan ada yang menguntungkan manusia. Oke, tumbuhan itu digunakan sebagai apa kalau yang bermanfaat bagi kita manusia, Matthew, Fabian? Ada biasanya sebagai obat-obatan. Nah, pernah minum jamu tidak? Jamu. Pernah minum jamu, Leta, Lexi, Mika, pernah minum jamu? Cheryl Alicia pernah minum jamu. Nah, jamu itu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, ya, dari tumbuh-tumbuhan diolah untuk herbal, obat-obatan supaya sehat tubuh kita. Oke, nah, selain untuk obat-obatan, tumbuhan digunakan sebagai bahan makanan. Kamu pernah nggak melihat mama kamu di dapur masak pakai bumbu dapur? Ya, masak. Nah, bumbu dapur itu berasal dari tumbuhan juga, ya kan? Misalnya ada lengkuas, ada batang serai, ada daun salam, dan lain-lain. Benar ya? Ada bawang merah, bawang putih. Nah, itu kan dari tumbuhan juga. Jadi selain untuk obat-obatan juga sebagai bahan makanan atau bumbu masak. Ya kan? Nah, jadi misalnya lah yang paling mudah Kaswindra, buah-buahan dan sayur-sayuran. Ya kan? Itu kan juga tumbuh-tumbuhan. Buah bisa kamu bikin minuman, jus buah-buahan. Suka minum jus? Suka ya, jus jeruk, jus mangga, ya kan? Atau sebagai sayur. Nah, siapa yang suka makan sayur tiap hari? 4 sehat 5 sempurna. Nah, jadi buah dan sayur juga termasuk tumbuhan yang kita manfaatkan untuk pola hidup sehat. 4 sehat 5 sempurna. Ya kan? Jadi banyak sih manfaatnya tumbuhan ini. Oke? Bisa untuk bahan makanan, bisa untuk penyedap makanan, kemudian sebagai obat-obatan, bahkan sebagai bahan untuk pembuatan baju. Nah, ya, baju yang kamu pakai itu Messi, Clarissa, itu berasal dari tumbuhan kapas. Nah, ya, Jesselyn Gani pakai baju warna apa? Vincenzo pakai baju warna apa? Nah, baju yang kita pakai ini, siswa, berasal dari tumbuhan, yaitu tumbuhan kapas. Seratnya itu, nah, nanti diolah menjadi kain. Ya kan? Ini yang mau kita pelajari sekarang. Manfaatnya ada. Oke? Untuk kita manusia bisa kita pakai untuk keperluan apa gitu tumbuhan. Untuk fungsi apa gitu. Sesuai dengan kegunaannya.
Ya kan Afridita, Valerie? Iya, jadi tumbuhan digunakan sebagai bahan makanan, buah-buahan dan sayur sudah pasti. Tumbuhan juga berguna untuk penyedap rasa makanan, sudah pasti. Cabai, lada, bawang merah, bawang putih. Ada lagi namanya buah kemiri atau buah pala untuk bumbu masak, penyedap rasa makanan. Jadi kamu makan itu semua berasal dari tumbuhan. Sarapan pagi pun tadi makan sayur, Miss. Sama sambal ikan misalnya, sambal itu kan dari cabai itu kan dari tumbuhan. Begitu. Sudah mengerti Aaron, Gwen, Alicia? Sudah paham sampai di situ? Nah, ini biasanya tiap hari kita makan pisang, makan buah apel, makan buah jeruk. Nah, termasuk juga ini tumbuh-tumbuhan, Gwen, Alicia. Kita manfaatkan untuk pola makanan sehat, ya kan? Buah dan sayur mengandung banyak vitamin untuk kesehatan. Sudah dimengerti, Lexi, Karisa? Nah, jadi ini baik untuk kesehatan kamu. Jangan taunya makan permen saja ya. Jangan taunya makan coklat, harus makan buah dan sayur. Karena ini mengandung vitamin yang baik untuk tubuh kamu. Namanya sudah manfaat, ya kan? Baik untuk kesehatan kita, untuk tubuh kita. Kenapa? Mengandung banyak vitamin. Paham? Kirenjit, Jesselyn Gani, perhatikan dulu ya. Nah, paham ya? Jadi jangan bosan memakan buah dan sayur setiap hari ya, apalagi anak-anak. Untuk masa pertumbuhan ya, khususnya kecerdasan. Selanjutnya manfaat tumbuhan dilihat. Jadi anak-anak yang suka hobinya melihara koleksi tanaman, nah jadi di rumah kita itu kalau bisa banyak bunga-bunga ya, banyak tumbuhan. Untuk apa? Jadi tumbuhan itu bisa untuk tempat kita teduh ya. Di rumah kita wajib ada tumbuhan supaya rumah kita teduh ya, atau untuk penghijauan, lebih tepatnya lagi ya, penghijauan ya. Nih, pohon besar dapat melindungi kamu dari teriknya sinar matahari. Jadi rumah kita tuh nggak terlalu gersang, ya kan? Ada pohon-pohon supaya kita melakukan juga penghijauan. Nah, ya, mencintai lingkungan dengan caranya apa? Menanam tanaman di rumah. Suka hati tanaman apa? Boleh bunga, boleh pohon, suka hati bebas. Yang penting kita ikut reboisasi ya, penghijauan ya. Oke, nah selain itu tumbuhan katanya tadi juga untuk apa? Obat-obatan. Nah ini biasa untuk meracik jamu. Miss jujur ya, Miss suka minum jamu. Kenapa? Sehat. Nah jadi jamu itu terbuat dari tumbuh-tumbuhan yaitu jahe. Tahu jahe? Untuk bumbu masak, mamanya sering itu di dapur. Ma jahe mana ma? Coba tanya nanti setelah Zoom ya. Tanya jahe itu yang mana, kunyit itu yang mana. Kencur, ini juga bisa bumbu masak, bisa untuk obat-obatan juga, herbal. Ini adalah minuman tradisional. Nah, tapi ini untuk kesehatan intinya ya. Jadi dibilang tadi apa? Tumbuhan juga dapat digunakan untuk minuman tradisional atau minuman herbal. Ini adalah jahe ya. Ini kunyit. Nah, ini kunyit. Kalau yang ini kencur. Ini kencur, ini jahe, dan ini kunyit. Nah, warnanya kuning. Kalau kunyit warna kuning ya. Selain itu tadi apa? Tumbuhan untuk menambah keindahan lingkungan. Jadi ini bilang tadi, cobalah belajar menanam bunga di rumah ya. Mamanya kan suka menanam bunga tuh. Ikut, tidaknya menyiram ya, siram. Misalnya setiap sore disiram bunganya supaya subur kan. Nah, supaya rumah kita itu jadi indah ya, banyak bunga, cantik ya. Yang Miss bilang tadi, melakukan penghijauan supaya teduh rumah kita. Seperti ini. Nah, ini kira-kira ini bunga Miss di rumah Miss foto. Nah, untuk contoh, ya kan? Jadi rumah Miss juga ada Miss tanam bunga-bunga untuk menambah keindahan ya. Jadi lingkungannya itu tetap asri, sejuk begitu ya. Siapa yang suka menanam bunga di rumah?
Atau siram bunga? Karisa suka? Suka nggak siram bunga di rumah? Aron, Ben Alicia, cobalah nanti sore ya. Nah, coba supaya indah rumah kita ya, untuk menambah keindahan lingkungan juga. Oke? Seperti ini, subur kan? Oke, lanjut halaman 60. Halaman 60 coba lihat. Kita lanjut ya. Ternyata tumbuhan juga digunakan untuk apa? Membuat baju. Coba lihat, kamu pakai baju apa, Aron? Warna apa? Karisa pakai baju warna apa? Nah, coba sentuh itu bajumu. Kain katun kan? Nah, jadi jangan taunya hanya oh ini baju ya. Jangan taunya cantik bajunya, tapi harus tahu dari mana ini bahan dasarnya, bahan bakunya. Bahan bakunya itu sayang, siswa, itu berasal dari tumbuhan juga, Aron, Karisa. Mau tahu tumbuhan apa? Mau tahu tumbuhan apa? Nah, inilah tumbuhannya. Namanya adalah tumbuhan kapas. Sudah tahu ya, tumbuhan kapas seperti apa penampakannya? Ya ini, untuk pembuatan pakaian atau baju. Oke? Jadi jangan asal-asal, Mah, saya punya baju baru. Nah, baju barunya ada 5. Tapi nggak tahu baju baru itu bagaimana produksinya. Nah, sudah tahu kan? Kalau baju yang kamu pakai itu sayang berasal dari tumbuhan kapas. Nah, sudah tahu Peter? Inilah manfaat tumbuhan yang kita pelajari, ya. Sudah tahu ya? Oke, Miss jelaskan lagi. Tumbuhan digunakan untuk membuat pakaian atau baju Jesslyn Gani, ya, yaitu kapas. Nama tumbuhannya adalah kapas, ya. Tumbuhan kapas menghasilkan buah. Tumbuhan kapas menghasilkan buah, tapi bukan buah mangga ya, atau buah jeruk, namanya buah kapas yang mengandung serat kapas. Seratnya inilah yang mau kita produksi untuk menjadi benang, ya, dipintal katanya ya. Jadi si kapas-kapas ini nanti diolah. Bagaimana cara ngolahnya, Miss? Dengarkan dulu penjelasannya kalau mau tahu ya. Nah, kalau mau tahu informasinya. Kapas dipintal menjadi benang. Punya nggak benang di rumah? Miss tanya dulu. Kamu tahu benang kan? Jenny Agipa? Tahu nggak benang? Pernah lihat benang nggak? Seperti ini benang. Oh, Miss, benang itu yang mau untuk jahit, Miss. Benar. Seperti ini benangnya Chloe. Nah ya. Jadi kapas itu dipintal menjadi benang dulu. Nah, udah. Setelah menjadi benang, kemudian namanya ditenun menjadi kain. Nah, ya, ditenun menjadi kain. Setelah itu dijahit, ya, dijahit. Jadi apa, Miss? Yang kamu pakai itu baju. Oke? Nah, ini dia dijahit, ya. Jadi ada prosesnya, nggak langsung jadi baju seperti ini. Nah, taunya cantik ya, beli 10 bajunya, gitu Kak Cia? Tidak ya, ada prosesnya. Pertama-tama, nah, ia dipintal menjadi benang. Nah, ya, jadi si kapas ini dipintal jadi benang. Nih dia cara pintalnya, diproduksi. Kemudian setelah hasilnya si benang, kemudian katanya ditenun, ya. Ditenun menjadi sebuah kain cantik yang berwarna-warni. Cheryl Alicia. Nah, jadi Cheryl kan pakai baju warna hitam putih garis-garis kan. Nah, jadi itulah prosesnya. Ya, udah dapat dari kain kan. Nah, udah dapat jadi kain begini, nanti dijahit Apridita. Terserah mau bagaimana modelnya. Apakah modelnya bertali-tali, tangan panjang atau tangan pendek. Nah, jadi si kain ini nanti dijahit. Nah, ya, menjadilah si baju. Oke, sudah paham? Baik, Miss lanjutkan kembali ya. Nah, ini sudah ada sih prosesnya, ada di buku kamu. Ada seperti peta. Pertama-tama dari kapas, kemudian dipintal menjadi apa? Benang, kemudian jadi kain. Coba ada tuh di buku kamu, Alex, Gwen, di halaman 60 ada nggak? Nah, kemudian
jadi bentuk kain, hasilnya apa? Dijahit. Nah, kainnya dijahit, hasilnya apa? Baju deh. Nah, tapi nggak semudah yang kita lihat gini ya, ada prosesnya. Proses pembuatan baju, ya kan? Nah, dengarkan ya, habis ulang kembali ya penjelasannya, biar paham. Oke, kan kita udah belajar nih, ya kan, Bu Alicia? Dengarkan ya. Proses pembuatan sebuah baju memerlukan proses yang sangat panjang. Proses pembuatan baju dimulai dari pemetikan buah kapas sampai dengan menjahit kain menjadi baju. Tahapan yang harus dilalui dalam pembuatan baju ini diantaranya ada yang dinamakan proses pembuatan desain atau pola. Oke. Dalam tahapan ini sebuah kain digambar dan dibentuk sesuai dengan pola yang telah ditentukan sebelumnya, sesuai keinginan. Oke. Nah, dengarkan lagi. Kapas diambil dari pohon kapas dan dijemur di terik matahari. Ya, Cinta Belva. Setelah beberapa hari kapas itu kering, baru biji-biji kapas itu dipisahkan dari serat kapas, ya kan? Serat kapas dipisah dengan bijinya. Selanjutnya, metode memintal serat kapas menjadi gulungan kapas. Kemudian, pemintalan menggunakan alat pemintal yang meliputi proses penarikan serat kapas sedikit demi sedikit sambil diputar untuk memberikan ikatan antara serat hingga menjadi panjang tertentu sesuai keinginan kamu. Nah, mau gimana modelnya ya? Kemudian, dilanjutkan kembali ya. Pembuatan benang kapas dimulai dengan membuka gulungan. Nah, biasanya pemintalan benang dicampur dari berbagai serat dari bola kapas yang berbeda agar semua bola kapas bisa menyatu. Hasilnya adalah benang. Oke? Hasilnya benang. Selanjutnya, prosesnya adalah ditenun menjadi kain ya. Kemudian masuk ke proses penenunan, ditenun ya. Benang perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Benangnya itu dianyam hingga terbentuk kain. Oke, setelah itu baru masuk ke proses membuat pola, ya kan? Mau bikin pola apa bajunya? Mau tangan pendek atau tangan panjang? Mau berkerak atau pakai resleting seperti itu sesuai kebutuhan. Akhirnya dijahit, kemudian siaplah baju. Nah, siaplah baju. Oke, yang kita pakai sehari-hari. Oke, siaplah dia sebuah baju Gwen Alicia. Sudah paham? Sudah ya? Oke. Nah, selain itu ada tumbuhan juga digunakan untuk membuat alat musik. Coba baca dulu Gwen Alicia. Gwen Alicia baca dulu yuk. Gwen Alicia baca. Alat musik juga ada yang dibuat dari tumbuhan, misalnya seruling, kolintang, dan angklung. Tumbuhan yang digunakan untuk membuat alat musik, misalnya bambu. Oke, thank you ya Gwen. Sekarang Miss mau pilih Adelincia. Baca ulang Adelincia. Adelincia. Alat-alat musik, baca. Alat-alat musik.
musik juga ada yang dibuat dari tumbuhan. Misalnya seruling, kolintah, dan angklung. Tumbuhan yang digunakan untuk membuat alat musik misalnya bambu. Iya, thank you ya. Perhatikan dulu. Nah, Miss ulangin. Tumbuhan ada yang digunakan atau dimanfaatkan untuk membuat alat musik. Ya, alat musik yang berasal dari tumbuhan, yaitu apa namanya ini? Seruling. Nah, seruling dia berasal dari tumbuhan. Nah, ya, seruling. Kemudian kolintang. Nih yang dipukul-pukul ini kolintang. Pernah nggak menggunakan alat musik kolintang? Ini seruling, ini kolintang. Oke, penampakannya seperti ini kolintang. Nah, ini alat pemukulnya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, seperti ini. Ada not-notnya. Oke? Ya, ini namanya apa? Kolintang. Kemudian ini adalah angklung. Nah, angklung. Seperti ini. Angklung ini terbuat dari bambu. Ya, terbuat dari pohon bambu. Oke? Sudah tahu ya, pohon bambu seperti ini. Sudah ada di gambar kamu, pohon bambu. Oke, Miss perjelas seperti ini kembali. Ya. Kita lanjut. Kita lanjut di halaman 61. Halaman 61. Yaitu tumbuhan yang merugikan. Nah, tumbuhan yang merugikan. Baca sedikit ya. Didengarkan. Tumbuhan yang merugikan manusia. Ya, disulang. Tumbuhan yang merugikan manusia disebut gulma. Ya, salah satu contohnya adalah tali putri. Tali putri hidup menumpang pada tumbuhan lain. Tali putri menyerap makanan dari tumbuhan yang ditumpanginya. Akibatnya tumbuhan yang ditumpanginya menjadi layu. Oke, nah seperti inilah gulma penampakannya. Oke, jadi namanya tali putri atau gulma, tumbuhan yang merugikan karena si tali putri ini menyerap atau mengambil nutrisi dari tumbuhan yang ditumpanginya. Akibatnya apa? Tumbuhan yang ditumpanginya akan mati. Nah, karena apa? Si tali putri tadi apa? Menyerap nutrisi dari tumbuhan tersebut. Oke? Inilah dia tali putri. Ya. Kemudian beberapa tumbuhan ada yang beracun. Jadi jika terkena kulit kita akan terluka atau sakit. Biasanya tumbuhannya adalah tanaman keladi. Tidak boleh kita makan. Karena apa? Karena akan membuat kita sakit. Nah, ya. Seperti ini penampakannya tumbuhan keladi. Oke. Nah, kemudian ada lagi yang merugikan, namanya tanaman jelatang. Tanaman jelatang itu akan membuat kulit kita gatal-gatal. Ya, akan membuat kulit kita gatal-gatal. Oke, bisa dilihat. Nah, ya. Selain tanaman jelatang, ada lagi namanya batang atau tangkai mawar. Tangkai mawar berduri bisa membuat kita terluka jika tidak hati-hati menyentuh si tumbuhan mawar. Hanya hati-hati kalau memegang tumbuhan mawar ini, karena batangnya
berduri ya, berduri. Oke, jadi tumbuhan yang merugikan manusia itu ada namanya gulma ya, nih tali putri yang bisa mengambil atau menyerap nutrisi dari tumbuhan lain ya, tali putri sama dengan gulma yang merugikan. Nah ya, kemudian ada lagi yang beracun. Nah, atau kalau kita menyentuhnya bisa terluka, misalnya tanaman keladi. Ini nggak boleh dimakan, nanti akan sakit kita makannya. Kemudian tanaman jelatang itu juga menyebabkan kulit kita gatal-gatal. Seperti ini daunnya. Namanya tanaman jelatang. Oke. Kemudian tangkai bunga mawar. Nah, kalau nggak hati-hati, nanti kulit kamu bisa terluka menyentuh tangkainya yang berduri. Seperti ini durinya. Nah, Miss pernah terluka karena nggak hati-hati. Miss mau petik bunga mawar, kulit Miss tersentuh durinya. Nah ya, inilah tanaman yang merugikan manusia, yaitu tali putri, keladi, jelatang, dan tangkai putri. Ini adalah tali putri ya, yang dijelaskan tadi. Lanjut ke halaman 62. Baca dulu Karisa. Nah, ini sudah ada sih Miss bikin seperti ini. Tuh ya, nama tanaman yang di halaman 62 coba lihat. Nah ya, nih Miss bikin seperti ini nama tanaman, misalnya daun sirih, coba baca. Karisa. Daun sirih. Kegunaannya. Kamu nggak ini ya? Nggak jelas ya? Oke, Miss besarin ya.